Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Kita bersyukur penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa, amin. Sampai hari ini Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Karena itu mari ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Menaikkan puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Karena kasih-Nya yang begitu luar biasa dalam hidup kita, amin. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermasmurlah bagi-Nya, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang menyembah-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermasmurlah bagi-Nya, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan ku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masuk hadirat. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermasmurlah bagi-Nya, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang menyembah-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermasmurlah bagi-Dia, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Oh haleluya. Mari berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita, karena saya percaya Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari kita katakan, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku,
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Oh, mari katakan lebih keras lagi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Kasih setiamu sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan Engkau lebih dekat dari nafas kami. Itu yang membuat kami kokoh berdiri di tengah-tengah badai. Tetap mempunyai hati yang tertuju kepada Tuhan, sekalipun kami menghadapi masa-masa yang sulit. Pagi ini
Kami bersyukur Engkau membawa kami kembali berada di rumah Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui ibadah yang kami lakukan, melalui segala sesuatu yang kami persembahkan, itu boleh menyukakan hati Tuhan. Dan ketika kami membuka hati kami untuk firman-Mu, biarlah Engkau berbicara kepada kami. Perdengarkan isi hati-Mu, sampaikanlah pesan-Mu bagi kami, supaya kami boleh melangkah tetap di dalam perkenanan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengar. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami memohon. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini lebih banyak kita beribadah ya. Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa kita sudah diberi izin untuk 50% dari kapasitas ruangan ya. Kalau minggu lalu kita 30%, hari ini sudah boleh 50%. Kita tetap dipantau, seperti sudah tahu ya, kita tetap difoto oleh tim gugus tugas karena kegiatan kita selalu dilaporkan sampai ke tingkat provinsi. Ya, jadi Pak Wali Kota dan Pak Gubernur itu menerima laporan kegiatan ibadah yang dilakukan. Ya, gereja kita salah satu yang menjadi tolok ukur dari gereja-gereja di Kota Bandung dalam melaksanakan protokol kesehatan atau medical protokol. Ya, kita dinilai cukup baik. Baik, hari ini 5 Juli kita sedang memperingati ulang tahun gereja yang ke-61 ya. Kemarin tepatnya 4 Juli kita ulang tahun yang ke-61 ya, dan dilakukan kemarin doa pagi spesial secara offline di tempat ini, tetapi juga dipancarkan ke rumah masing-masing via Zoom ya. Hari ini pun ibadah kita dipancarkan lewat YouTube secara live streaming ya. Nanti sore saudara bisa mengikutinya di Radio Maestro jam 5:30 ya, maju setengah jam. Itu sukacita yang luar biasa, khususnya bagi saya hari ini sukacitanya luar biasa saudara. Karena apa? Karena jas saya hari ini yang saya pakai ini adalah dukungan atau endorse dari Andrea Marco Taylor. Kalau yang biasa di wedding ya, Pak Didi mungkin yang biasa di wedding tahu banget siapa itu Andrea Marco ya. Jadi hari ini saya jasnya di endorse oleh Andrea Marco Taylor. Kemarin dia tanya, Om itu di Instagram kok ada ulang tahun gereja ya Om ya? Iya, saya bilang mau ulang tahun gereja. Acaranya apa Om? Ya acaranya ibadah syukur. Lalu dia bilang, Om saya endorse buat Om jasnya sama rompi. Jadi rompi kemarin di dalam doa pagi yang saya pakai juga itu adalah endorse dari Andrea Marco. Hari ini jasnya dari Andrea Marco ya. Kenapa saya harus sebut? Karena ini online juga sudah, mereka dengar di streaming ya. Siapa tahu kemudian jasnya diberikan kepada saya begitu. Hari ini kita bicara soal Together Faster. Ya, tema kita di dalam ulang tahun berbicara mengenai Together Faster. Bersama-sama bergerak lebih cepat. Kenapa bergerak lebih cepat? Saudara, karena kita harus jujur bahwa kita berada di penghujung akhir zaman, di mana kedatangan Tuhan Yesus itu sudah semakin dekat. Kita tidak boleh santai-santai karena dunia ini bergerak dan berubah sangat cepat. Ya, siapa yang pernah berpikir saudara bahwa gereja kita bisa ibadah online? Siapa yang pernah berpikir? Tahun 2006 saya menawarkan dan mengidekan kepada majelis waktu itu untuk kita bisa live streaming. Ya, dulu pernah tahun 2006 itu kita melakukan ibadah live streaming, ibadah yang kedua live streaming. Tapi kemudian terkendala oleh alat, terkendala oleh internet dan sebagainya. Lalu saya pikir belum waktunya lah, udahlah ya ibadah online lupakan saja dulu. Tetapi ketika kita masuk dalam masa pandemi begini, mau tidak mau kita harus ibadah online. Ya, 4 bulan saudara sudah menikmati ibadah online lewat YouTube. Zoom ya digunakan setiap doa pagi dan doa Jumat. Jangan takut pakai Zoom, saudara. Zoom itu aman. Ya, hoax yang berkata bahwa Zoom itu bisa menghack kita, bisa nyedot ATM kita, itu hoax semua, saudara. Ya, Zoom itu aman. Jadi jangan takut pakai Zoom. Ya, doa pagi itu pakai Zoom. Saya tidak pernah berpikir doa pagi bisa dihadiri oleh sekian banyak orang. Dulu kalau doa pagi di tempat ini penuh sesak, saudara, kursinya. Ya, yang penuh sesak itu kursinya. Yang jemaat yang hadir paling 5 orang. Doa pagi itu 5 orang, paling banyak 10 ya. Kalau Sabtu ya Jimmy ya paling berapa? Paling 15, 20 paling banyak itu sudah hebat 20 itu kalau doa pagi. Tapi hari ini lewat Zoom saudara kalian, yang doa pagi itu rata-rata 50 sampai 55 partisipan.
Ya, karena satu partisipan belum tentu satu orang, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Jadi saya hitung rata-rata sekitar 70 sampai 80 orang setiap kali doa pagi. Kalau doa Jumat itu bisa antara 80 sampai 90 partisipan. Ya, jadi Zoom itu aman. Bergeraklah di dalam ibadah online kita dalam doa pagi dan doa Jumat lewat Zoom. Ya, kita harus bergerak cepat, semua harus bergerak cepat. Gereja mengeluarkan uang cukup banyak untuk menyediakan alat-alat yang dibeli baru untuk bisa ibadah online ini, bisa live streaming dan sebagainya. Ya, karena itu sesuatu yang kita butuhkan saat ini. Pembinaan semua dilakukan lewat Zoom. Gift berjalan luar biasa lewat Zoom. Betul Pak Deon pakai Zoom ya? Luar biasa. Ya, wajahnya bisa semua ternampak dengan jelas. Kalau kita kan sekarang nggak bisa, semua masker. Yang cantik hilang, yang ganteng semua hilang karena pakai masker. Tapi ketika di Zoom semua kelihatan, termasuk yang masih belum mandi. Ya, luar biasa, kegerakan kita begitu cepat sekarang ini. Makanya saya mengangkat satu tema Together Faster. Bersama-sama kita bergerak lebih cepat. Mari bersama-sama kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang pagi hari ini Alberto, ininya nggak jalan Alberto, mungkin belum di on di sana. Di dalam Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 10. Nanti saudara di rumah membaca ayat ini di dalam Yosua pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ya. Tetapi saya ingin mengajak kita lihat ayat 10 saja. Mari kita lihat ayat 10. Dikatakan begini, para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu. Sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ya, ini peristiwa apa saudara? Ini peristiwa ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir, lalu kemudian mendekati sungai Yordan, itu Musa mati. Musa mati dan Tuhan tidak izinkan Musa masuk ke tanah perjanjian. Tetapi kemudian yang menggantikannya adalah Yosua. Yosua menggantikan Musa untuk apa? Bukan lagi untuk keluar dari Mesir, tapi untuk menyeberang sungai Yordan. Ya, masuk ke tanah perjanjian. Ini satu peristiwa. Nah, dalam peristiwa menyeberangi sungai Yordan itulah Yosua pasal 4 ayat 10 tadi kita baca. Mereka bergerak cepat-cepat. Ya. Apa yang terjadi saudara? Yang terjadi adalah kalau kita perhatikan dari konteks ayat 1 sampai ayat 10, sebetulnya kita harus mundur di pasal 3, maka ada satu perintah Tuhan bahwa mereka akan menyeberang sungai Yordan dengan syarat para imam itu mengangkut tabut Tuhan. Mengangkut tabut Tuhan untuk menyeberang sungai Yordan. Nanti kita lihat ya betapa hebatnya perjalanan itu karena diwarnai dengan mujizat. Diwarnai dengan penyertaan Tuhan yang ajaib. Disertai dengan begitu luar biasa oleh Tuhan. Ketika apa? Ketika tabut Allah itu hadir. Ketika tabut perjanjian itu dibawa. Saudara Bapak Ibu bisa melihat nanti dalam kisah itu bagaimana ketika para imam yang mengangkat tabut Tuhan itu bergerak dan kakinya mulai masuk ke tanah ke sungai Yordan, ke air sungai Yordan itu, maka sungai Yordan itu terbelah. Bangsa itu menyeberang di tanah yang kering. Mengingatkan apa? Mengingatkan peristiwa waktu mereka keluar dari Mesir. Ketika laut Teberau itu terbelah, mereka diingatkan, ini mujizat Tuhan, sekarang terjadi lagi. Dan kemudian Yosua memerintahkan 12 orang pemimpin dari bangsa Israel itu. Untuk apa? Untuk mengangkat batu. Ya, mengangkat batu dari tengah sungai itu kemudian untuk membangun atau mendirikan tugu peringatan atau batu peringatan. Kenapa mereka harus bangun batu peringatan? Allah berkata kepada Yosua supaya nanti generasi berikutnya, kalau mereka bertanya untuk apa ada batu ini, maka mereka bisa bercerita pengalaman bersama dengan Tuhan. Bercerita bagaimana sejarah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu perjalanan disertai Tuhan, mujizat terjadi, itu bisa diceritakan. Itu sebabnya kenapa kita memperingati ulang tahun gereja. Ya, kenapa harus ada cerita mengenai sejarah gereja? Tujuannya supaya generasi yang berikutnya itu tahu persis siapa dan bagaimana gereja ini. Ya.
Di doa pagi saya berkata kita masih ada saksi sejarah. Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar ini masih punya saksi sejarah. Orang yang menyaksikan peristiwa tahun 59 itu masih ada, saudara. Saya masih bisa bertanya kepada mereka, apa yang terjadi, bagaimana yang terjadi. Semua data lengkap. Untuk apa? Untuk ini kita teruskan nanti kepada anak kita, kepada cucu kita. Kita ceritakan. Oh dulu tuh begini. Ya, ada batu, ada tugu peringatan. Memang saya tidak berencana belum melaksanakan rencana untuk membangun sebuah prasasti. Ya, saya punya ide untuk membangun historical tablet atau katakanlah sebuah prasasti yang menceritakan sejarah singkat gereja ini, supaya setiap generasi yang nanti muncul bisa membaca, oh sejarahnya begini toh. Oh Isa Al-Masih itu begini toh. Oh Lengkong Besar tuh dulunya begini toh. Oh gembalanya tuh dulu yang ini gitu. Walaupun saya tidak merencanakan untuk membuat patung setengah badan ya. Karena ada yang bilang, Pak bikin patung setengah badan aja. Siapa yang mau dibikin? Gajah Mada. Ya, tetapi paling tidak ada satu yang kita tinggalkan kepada generasi. Oh ini loh dulu tuh begini. Ya, makanya batu peringatan di zaman Yosua itu mengingatkan peristiwa yang besar. Ketika mereka menyeberang Sungai Yordan, diangkat batu peringatan supaya mereka bisa mengenal dan mengingat siapa Tuhan itu. Nah, saudara, perjalanan bangsa Israel ini hampir sama, katakanlah dengan perjalanan kita. Ya, kita 61 tahun perjalanan gereja Isa Al-Masih itu ditandai dengan mujizat. Kalau yang tahu sejarahnya, sudah bangunan ini dulu berdiri itu karena mujizat. Ada orang yang tiba-tiba mengirimkan semen, nggak tahu siapa, nggak kenal, tiba-tiba datang semen, satu truk. Ya, belum lagi ketika peristiwa terbakar dan sebagainya itu, semuanya kita melihat perjalanan itu dalam mujizat Allah. Penyertaan Allah yang luar biasa. Jemaat yang mengalami mujizat banyak, saudara sekalian, banyak. Hanya saja tidak diceritakan, ya karena kita tidak pernah ada kesaksian di tengah-tengah ibadah. Tapi mereka bersaksi, cerita kepada saya bagaimana mujizat Allah terjadi. Yang tiba-tiba divonis dokter ada kanker, tapi ternyata kankernya hilang. Ya, yang divonis dokter ada batu di ginjal, waktu mau dioperasi sudah ada di meja operasi, diperiksa ginjalnya hilang, batu ginjalnya hilang, bukan ginjalnya yang hilang, sorry. Mujizat terjadi, saudara. Ada banyak cerita yang kita bisa alami, dan semua itu dimulai dari mana? Dimulai dari pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Dan pada waktu bangsa Israel itu keluar dari atau menyeberang Sungai Yordan, ada para imam yang menanggung atau mengangkat tabut perjanjian. Mereka itu pembuka jalan. Kita tidak bisa melupakan para pendahulu kita. Ya, kita nggak boleh melupakan para pendahulu karena mereka yang membuka jalan. Kita harus ingat, oh mereka dulu punya jasa seperti ini. Kita perlu ingat mereka. Kita perlu menghargai mereka. Ya, itu sebabnya kita belajar bagaimana gereja itu harus dipahami dalam pengertian ini. Sejarah pertumbuhan antar generasi dalam penyertaan dan mujizat Allah. Ya, gereja kita itu adalah sejarah pertumbuhan antar generasi. Sekarang ini sudah generasi ketiga, ya. Samsung itu udah 10 ya generasinya ya. Woi, udah 10 generasi ya Samsung. Tapi gereja kita baru 3 generasi, Saudara. Saya adalah gembala yang ketiga. Ya. Tetapi perjalanannya itu merupakan satu pertumbuhan. Kemarin salah seorang jemaat kita yang senior dan sudah tidak bisa beribadah di gereja ini, sudah belasan tahun tidak bisa beribadah di gereja. Ya, dia hanya berbaring di ranjang. Tapi sampai hari ini masih cukup sehat secara fisik kelihatannya begitu. Kemarin mengirimkan kepada kami, kepada keluarga kami atau kepada saya dan istri saya, mengirimkan foto. Foto gereja ini tahun 69, Saudara. Jadi dia kirimkan foto gereja ini tahun 69. Waduh, saya bilang saya masih ngalamin tuh. Foto kayak gitu saya masih ngalamin. Karena foto tahun 69 itu bertahan sampai tahun 85 kurang lebih. Ya. Sampai kurang lebih tahun 85 itu gedung masih bertahan seperti itu. Walaupun ada perombakan tapi wajah depannya itu bertahan sampai tahun 85. 85 terbakar lalu berubahlah jadi gedung seperti ini. Ya.
Tapi ketika saya menerima foto itu saya bilang, aduh, teringat hal-hal tempo dulu ya, ketika saya masih muda. Gitu ya. Emang sekarang masih muda. Sekolot ini ya. Teringat. Dan semua itu dikerjakan oleh para pendahulu kita, generasi yang lalu. Nah, saya bersyukur seperti bangsa Israel yang mengalami perpindahan generasi dari generasi Musa menjadi generasi Yosua, kita pun mengalami hal yang sama. Moses generation adalah pendahulu kita, pendiri kita. Sekarang mereka sudah sebagian dipermuliakan di rumah Bapa di surga, dan kita sebagai Yosua generasi. Ya, Joshua generation, kita adalah pribadi yang akan meneruskan. Oleh karena itu kita tidak boleh lupa saudara, bagaimana perjalanan gereja Tuhan ini yang ada dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Perjalanan 61 tahun bersama dengan Tuhan itu perjalanan yang luar biasa. Saya menyaksikan luar biasa Tuhan. Saudara pernah berpikir nggak kenapa kita berjuang membangun GIF beberapa saat yang lalu? Dulu Komsel ya, Komsel susah banget mau jalan Komsel. Aduh berat banget mau bikin Komsel. Tiba-tiba muncul bikin GIF. Apa GIF? Masih ingat nggak? Ya, grow in faith together. Saya pikir 4 bulan di rumah jadi lupa. Ya, tapi kita ingat terus ya GIF ya, grow in faith together. Kenapa kok tiba-tiba kita canangkan GIF? 2019 ya, Pen? 2019 ya. Kita canangkan GIF, kita berusaha terus, kita gerakan terus, dan ternyata direspon dengan baik. Kurang lebih ada 600 Alex yang bergabung, 600 jemaat sudah bergabung di dalam GIF sekarang ini. 600 jemaat. Kurang lebih sudah kira-kira 50% lebih ya, sudah bergabung. Sudah pernah berpikir nggak kenapa GIF digalakan sedemikian rupa? Ternyata sekarang berfungsi. Ketika gereja nggak boleh ibadah, ketika pembinaan nggak bisa jalan di gereja, semuanya harus di rumah, GIF-nya berlangsung tetap lewat Zoom. Betul ya, Zoom kan dipakai sekarang untuk GIF. Saya lihat ada GIF cemara, GIF pinus, GIF apa lagi? Ya, GIF pohon mangga, rambutan, duren dan sebagainya. Semua jalan sudah. Pada saat semua orang harus di rumah, pembinaan tetap jalan. Saya bilang Tuhan itu luar biasa betul. Menyiapkan kita bikin GIF dulu. Coba bisa bayangkan nggak kalau tiba-tiba kita harus di rumah lalu baru bikin GIF. Wah setengah mati, mau jalan. Tapi Tuhan izinkan dulu dibentuk GIF-nya sampai 600 jemaat bergabung. Tiba-tiba harus online semua. Wah saya bilang ini Tuhan ini betul-betul luar biasa. Luar biasa Tuhan menyiapkan kita. Ya, itu sebabnya saya ingin ingatkan dalam kaitan dengan ini. Gereja dalam visinya living and impacting itu, gereja bukan sekedar rutinitas ibadah, bukan juga rutinitas pelayanan, bukan. Tetapi dikatakan tempat jemaat bertumbuh dalam iman, karakter, kepribadian dan kedewasaan berpikir. Saya berharap kita semua memahami ini. Gereja bukan hanya rutinitas kita ibadah, rutinitas kita pelayanan, tetapi tempat di mana jemaat bertumbuh dalam iman, karakter, kepribadian dan cara berpikir. Dewasa berpikirnya, tidak kekanak-kanakan. Ya, karakternya berubah menjadi karakter yang memuliakan Tuhan. Kepribadiannya kepribadian yang menyenangkan, bukan yang pika sebelen. Semua berubah, imannya bertumbuh, rohaninya bertumbuh. Ini tujuan daripada visi kita living and impacting. Ya, mari kita pahami gereja bukan sekedar kita mengadakan sebuah kegiatan yang hanya rutin setiap minggu dan sebagainya, tetapi kita benar-benar harus mengalami pertumbuhan. Itu sebabnya saya mengangkat sebuah tema yang kita menjadikan menjadi tema kita hari ini. Together faster. Dasarnya apa? Dasarnya ini. Dasar kita bergerak dengan cepat karena kita sudah melihat mujizat terjadi. Miracle. Ya saya selalu ceritakan kepada teman-teman, kepada siapapun yang berjumpa dengan saya selalu cerita pengalaman mujizat yang saya alami bersama dengan Tuhan. Itu menjadi apa? Menjadi sebuah batu peringatan buat saya. Kesembuhan saya itu bagi saya adalah sebuah tugu peringatan, sebuah batu peringatan. Mengingatkan betapa hebatnya Tuhan dan betapa dia tidak pernah berubah dalam hidup. Dia nyatakan kuasanya luar biasa. Coba kita perhatikan saudara sekalian bagaimana perjalanan bangsa Israel mengalami mujizat. Ya, saya ingin mengajak saudara melihat nanti Yosua pasal 3 ayat 13 dan Yosua pasal 4 ayat 18. Ya, Yosua pasal 3 ayat 13 dan Yosua pasal 4 ayat yang ke-18. Coba perhatikan kalimatnya.
Dikatakan begini, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Yosua pasal 4, ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Saudara bisa bayangkan, baru kaki loh. Ya, baru kaki loh. Kaki para imam baru gini, tik, mujizat terjadi. Angkat, tik, mujizat terjadi. Luar biasa kan? Saudara pernah nggak punya pengalaman atau pengen punya pengalaman seperti itu? Doa belum selesai, mujizatnya sudah terjadi. Mau? Siapa yang nggak mau? Ya, siapa yang nggak mau? Tetapi itu akan terjadi. Saya ngalamin, saudara. Saya ngalamin. 4 bulan ini saya ngalamin luar biasa. Yang saya ceritakan minggu lalu ya, kami ngasih makan orang-orang yang dalam tanda kutip rada liar gitu. Ya, setiap hari kami beri. Yang terjadi pada waktu pertama kami berniat, saya bilang sama istri saya, kita kasih makan yuk. Kita kasih makan, kita kasih minum setiap hari. Baru ngomong begitu, saudara. Baru ngomong loh, belum, itu ngomong pagi ya, saya ngomong pagi waktu itu. Kurang lebih jam setengah 8 lah, habis sambil kita ngobrol minum kopi begitu. Baru ngobrol pagi-pagi, kita ngasih makan yuk. Saya tahu jam 10, itu datang kiriman luar biasa banyak saudara di rumah. Datang kiriman, banyak sekali. Sampai saya bilang waktu itu, saya bikin status, gile men, hari ini burung gagaknya bertubi-tubi. Masih ingat saya bikin status seperti itu? Ada burung gagak yang datang bertubi-tubi, itu baru niat loh. Sampai istri saya tuh sempat dengan terharu, dia bilang luar biasa ya Tuhan, ya kita baru punya niat aja udah diberkati luar biasa. Baru niat loh. Setelah itu kami lakukan terus sampai hari ini. Setiap pagi kami kasih makan. Dan Tuhan itu kerjakan mujizat yang aneh-aneh dalam hidup kami. Ya, jadi mari percaya mujizat itu terjadi luar biasa dalam hidup kita. Bangsa Israel mengalami mujizat yang luar biasa. Itu sebabnya dia berkata supaya dia mempunyai atau membangun tugu peringatan atau batu peringatan. Supaya generasi yang berikutnya itu tahu, oh mujizat itu terjadi ya. Saya cerita sama anak-anak, ya kami walaupun social distancing tapi 1 minggu 1 kali kami tetap kumpul, kita makan bareng di rumah. Dulu makan bareng di luar, sekarang makan bareng di rumah. Tetap di luar sih, di luar kamar. Kalau dulu di luar rumah, sekarang di luar kamar. Makan, ya, kumpul makan. Dan saya selalu cerita, papi cerita apa, saya ceritakan papi mami lakukan ini. Supaya mereka tahu betapa mujizat itu luar biasa. Ya, Gary Stephen yang sudah tidak serumah dengan kami itu bisa merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan atas kami keluarga. Karena begitu dapat kiriman yang begitu banyak, saya nggak makan berdua dengan istri saya langsung bagi, ya, Stephen dapat, Gary dapat dan sebagainya, semua, dan itu masih berlimpah-limpah, luar biasa saudara. Ya, itu penyertaan Tuhan. Ya, itu harus diteruskan. Kisah mujizat ini harus diteruskan kepada generasi. Oleh karena itu kita belajar apa saudara? Waktu kita bicara soal together faster, kita belajar 3 hal. Yang pertama, ini yang harus cepat dikerjakan. Ini yang harus cepat terjadi. Kualitas iman jemaat yang tumbuh dengan sehat. Ini harus cepat, nggak bisa tunggu. Saya memotivasi lewat khotbah ini para pastoral leader, para supervisor, gift leader harus kerja keras sekarang ini. Ya, kerja keras. Saya nggak mau kayak Jokowi marah-marah di depan menteri kemarin. Jokowi marah-marah di depan menteri ya. Karena katanya ini krom, ini belum. Saya tidak mau marah-marah, bukan marah-marah, tapi saya motivasi. Semua pastoral leader, supervisor, gift leader harus cepat bergerak sekarang ini. Baru 600 loh, saya bilang bukan sudah 600, baru 600. Jemaat kita di atas 1000. Ya, tepatnya berapa nanti tanya Stephen dan Alec yang mendata itu, atau Pak Kimpau dengan Ibu Lis yang tahu persis data kita. 1000 lebih. Sekarang baru 600, harus segera semuanya mengalami pertumbuhan. Semuanya mengalami bagaimana iman itu pertumbuh dengan sehat. Ini yang pertama, cepat bergerak. Ya, kenapa kok saya menggerakkan teman-teman hamba Tuhan setiap hari itu membuat sapaan hamba Tuhan. Ya, rata-rata Bapak Ibu yang terima berapa sehari? Sehari terima berapa? Kalau renungan sehari berapa terima? 3 ya?
Rata-rata sehari 3, kadang-kadang 4. Selasa, Kamis, Sabtu dapat 4 ya. Tapi hari biasa itu dapat 3. Tapi Selasa, Kamis, Sabtu dapat 4. Kenapa? Karena Selasa, Kamis, Sabtu ditambah dengan videonya gembala. Tapi paling tidak sehari dapat 3 renungan. Setengah 5, setengah 12, jam 5 sore atau setengah 5 sore. Dapat. Kenapa kita kerja keras seperti itu? Sementara semua ada di rumah, kita tetap ingin supaya jemaat bertumbuh, jemaat dikasih makan dengan firman Tuhan. Oh enggak gampang saudara. Bikin renungan itu enggak gampang, coba bikin renungan. Bikin 1 aja setengah mati kan. Saya setiap hari bikin 2 loh. Setiap hari bikin 2. Susah. Tapi saya senang. Kenapa? Jemaat rindu, jemaat mencari. Kalau terlambat, saya kirim terlambat, jemaat protes. Pak Ben belum kirim ya, apalagi Ida tuh. Mana Ida? Mana Ida? Ida? Mana Ida? Nyumput Ida. Ida tuh paling, waduh, kalau terlambat sedikit, Pastor B langsung kirim. Mana video? Mana sapaan? Mana pastor greeting? Wah, paling ya. Kenapa? Karena saya melihat jemaat itu rindu untuk bisa bertumbuh. Nah, ini harus cepat. Ini harus cepat dikerjakan. Yang kedua, mereka yang melayani jangan kendor ini. Kenapa? Karena 4 bulan ini banyak yang bukan pengangguran sih, tapi di pensiun ya, bukan di pensiun, dirumahkan. Naon ya. Betul nggak? Banyak pelayan-pelayan Tuhan yang sementara ini dirumahkan kan? Ya, sebagian saja yang bergerak dalam online, yang lain dirumahkan dulu. Bisa hilang semangat nggak? Bisa. Paduan suara Ibu Yanti, masih semangat nggak Ibu Yanti? Latihan paduan suara, ayo. Kan 4 bulan ya kita nggak latihan paduan suara, ya 4 bulan ya. Sekarang sudah mulai 2 kali ya latihan ya, udah mulai 2 kali. Tetapi bisa aja hilang semangat karena sudah berbulan-bulan kita berhenti nyanyi. Saya aja udah 4 bulan nyanyi, enggak latihan nyanyi, waduh suara amuradul sudah. Ya. Bisa-bisa kemudian, malas lagi, malas lagi. Ya, sudah 4 bulan berhenti, jangan malas. Saya 3 hari yang lalu berhenti olahraga karena kesibukan pagi begitu tinggi sehingga tidak punya waktu. Jadi saya bilang, hari ini enggak olahraga dulu deh. Ya padahal setiap hari saya olahraga. Kesibukan 3 hari. Hari keempat udah selesai kesibukan, saya memulai horoream, betul ya? Karena banyak berhenti. Nah, mari kita jangan sampai kehilangan semangat melayani. Harus tetap semangat, roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang ketiga, persiapan generasi harus segera. Harus cepat. Kita enggak tahu kapan Tuhan datang. Kita enggak tahu waktu kita. Tapi yang pasti persiapan generasi harus segera. Ada kurang lebih 13 gereja Isa Al-Masih yang sekarang ini tidak punya gembala. Kurang lebih 13, tidak punya gembala. Kenapa? Karena nggak siap melakukan regenerasi, nggak siap ada calon pengganti, sehingga kosong, vakum. Ya ada gereja Isa Al-Masih sempat 10 tahun nggak punya gembala, 10 tahun loh nggak punya gembala. Kenapa? Karena nggak menyiapkan. Saya berkata generasi yang baru ini harus segera disiapkan. Supaya tidak terjadi vakum. Ya, doa saya, saudara jemaat tetap doakan semoga ini bisa dijawab Tuhan dan diizinkan Tuhan. Saya berdoa nanti pada saat saya diemeritasi ibadah emeritusnya Pak Benianto itu nggak tahu tahun berapa nanti. Ya, tapi saya berharap pada saat saya ada ibadah emeritasi atau emeritusnya Pak Benianto pada hari yang sama itu pentabisan gembala jemaat. Saya doanya gitu, saudara. Ya, jadi pada saat saya diemeritasi, hari yang sama itu pelantikan gembala jemaat. Saya doa seperti itu, supaya generasinya tidak terputus. Harus cepat dikerjakan. Majelis harus bisa menangkap ini supaya kita bergerak cepat. Penatua, hamba Tuhan semua harus bergerak cepat karena ini sesuatu yang kita tidak bisa tunda-tunda. Kedatangan Tuhan Yesus itu sudah di ambang pintu. Ya, oleh karena itu mari kita bergerak together faster. Bergerak lebih cepat. Pertumbuhan iman kita harus bergerak lebih cepat. Supaya kita mengalami karakter yang berubah. Dan hidup kita menjadi berkat. Memuliakan nama Tuhan. Ya, hari ini kita boleh berkata happy 61st church anniversary. Ya, jangan salah kirim pesan ya. Kemarin yang salah kirim pesan happy wedding anniversary Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar. Ya, mungkin karena copy paste ya.
Saya kaget, loh kok kirimnya Happy Wedding Anniversary Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar. Ya ini bukan wedding ya, tapi ini church anniversary ya. Juga jangan pakai belakangnya, jangan pakai RD saudara ya. Kalau 61st itu pakai ST belakangnya, bukan RD. Jangan salah nanti jadi apa kalau 61-nya pakai RD, bacanya apa itu nanti? Ya pakai ST belakangnya, Sir ya 61st. Nah hari ini di minggu pertama kita akan bawa persembahan persepuluhan. Saudara bisa nanti masukkan di kotak belakang persembahan persepuluhan atau kirim lewat transfer bank ya, supaya namanya tercantum dan pendataannya bisa lebih baik. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Saudara yang sudah menyiapkan persembahan persepuluhan, mari kita akan bawa amplop-amplop kita di depan Tuhan. Kita tidak akan berdiri di dalam doa, tetapi kita membawa hati kita bersyukur kepada Tuhan untuk perbuatannya yang besar. Dan kita membawa persembahan kita, kolekte kita, dan juga persepuluhan kita. Mari kita angkat amplop kita. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati kami dalam waktu-waktu di mana kami harus stay at home. Tuhan tetap memberkati kami. Oleh karena itu kami membawa persembahan persepuluhan kami sebagai bukti ketaatan, dan juga kami bawa kolekte kami untuk menjadi syukur kami kepada Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyucikan dan menguduskan. Hamba-Mu berdoa Tuhan saat ini untuk jemaat-Mu yang hadir di dalam ibadah ataupun yang ada di rumah yang mengikutinya secara online. Tuhan, Engkau memberkati keluarga demi keluarga. Apapun yang mereka kerjakan, berkati Tuhan. Usaha, perdagangan, bisnis, pekerjaan, Tuhan Engkau berkati mereka. Berkati seperti sungai yang tidak pernah kering mengalir dalam hidup mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Yang sedang dalam masa pemulihan Tuhan Engkau kerjakan pemulihan sehingga sempurna kesembuhan. Engkau yang memberkati anak-anak yang studi, mereka yang melayani, Tuhan Engkau berkati. Supaya kami semua boleh menikmati kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik buat kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami naikkan syukur. Haleluya. Amin. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Kia Lengkong Besar, Kia Lengkong Besar. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Tuhan memberkati. Kita akan menjalin happy anniversary. Baik, pada Sabtu 4 Juli kemarin, gereja kita telah merayakan hari ulang tahun ini juga ya. Dan hari ini saya undang untuk Pak Bedianto dan juga Ibu Mel untuk maju ke depan. Kemudian saya ingin undang Bapak Penatua Paulus Poliono, Bapak Pendeta Ariel Purna, dan Ibu Diakones Debbie Novelina untuk maju ke depan. Baik, hari ini kita akan tiup lilin dulu ya. Tapi kita diwakili oleh Pak Ben dan Ibu Mel. Karena ya itu droplet tadi ya. Mangga silakan Pak. Saya harus buka masker, Ibu Mel harus buka masker karena kalau pakai masker kan salah ya. Satu. Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Oke. Nggak salah juga kalau disebut happy wedding ya, karena yang tiupnya Pak Ben dengan istri. Tapi sekali lagi bukan happy wedding ya. Bapak Ibu, saya bersyukur karena 61 tahun perjalanan gereja kita itu luar biasa. Saya berharap bahwa kita menjadi tetap semangat. Saya bersyukur di tengah-tengah persaingan gereja Kota Bandung yang begitu ketat. Banyak gereja sudah habis jemaatnya. Saya tahu ada 4 gereja di Kota Bandung yang sudah mati, ya, jemaatnya betul-betul habis nol dan tidak ada kebaktian lagi. Kenapa? Karena jemaatnya semua pindah. Tapi saya bersyukur gereja kita adalah gereja yang jemaatnya setia, saudara. Ya, saya memperhatikan di dalam ibadah online pun tetap setia.
Dan hari ini ketika dimulai ibadah, semua orang bertanya, Pak Ben, kapan kita bisa offline? Kapan bisa ibadah lagi? Semua punya kerinduan. Dan saya melihat dari minggu pertama yang lalu, jumlahnya sekarang sudah naik. Dan saya percaya minggu depan akan lebih penuh. Ya, kenapa? Karena jemaat itu yang setia. Saya mengajak kita semua, mari setia di dalam Tuhan, setia melayani Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya, kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk perbuatannya. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, perjalanan kami adalah perjalanan yang disertai Tuhan. Kami tidak akan takut lagi berjalan dan melangkah, karena kami tahu tangan kasih-Mu menuntun kami. Kami tidak akan cemas sekalipun ada banyak tantangan, karena kemenangan demi kemenangan selalu menjadi milik kami. Ajar kepada kami Tuhan untuk berserah dan bergantung kepada Tuhan. Ajar kepada kami untuk bergerak cepat sekarang ini, agar iman kami, kerohanian kami bertumbuh. Pelayanan kami menjadi semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan generasi baru boleh tumbuh, boleh lahir untuk menjadi penerus-penerus, menjadi tiang-tiang pembangun gereja ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah setiap kami boleh menjadi bagian dari karya Allah yang besar, membangun gereja ini, membawa pertumbuhan dan kemajuan. Terima kasih Bapa di surga. Dan biarlah ketika kami memasuki hari yang baru, tuntunan-Mu nyata buat kami. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang suci Tuhan. Pagari kami dengan malaikat surgawi. Tuntun kami berjalan di dalam kebenaran dan kekudusan, agar nama Tuhan dipermuliakan, hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Mari arahkan hatimu dan tadahkanlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.